Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Pekalongan, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dengan nama kelompok saya sendiri Tri Ratno, NPM 20230311001. Yang kedua ada Ibu Budi Prihtiati dengan NPM 20230311004. Dan terakhir ada Durrah Nihaya Hamhij 20230311006. Posisi pendidikan IPS. Yang pertama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 7 ayat 3 dan pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwasanya pendidikan IPS termasuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. IPS di Indonesia. Istilah ilmu pengetahuan sosial atau yang lebih dikenal dengan IPS untuk kurikulum baru digunakan sejak tahun 1973. Sebelum itu, istilah yang digunakan adalah kewarganegaraan mulai 1963. Sedangkan istilah pengetahuan umum digunakan sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1963. Pada kurikulum 1984 dan 1994, istilah IPS digunakan untuk SD dan SMP, pendidikan dasar, sedangkan untuk pendidikan menengah ke atas atau SMU digunakan istilah ilmu pengetahuan untuk program studi. Pada kurikulum 2004 digunakan istilah ilmu pengetahuan sosial untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk SMU menggunakan istilah ilmu-ilmu sosial digunakan untuk program ilmu sosial dan program bahasa. Faktor yang berpengaruh terhadap ide kurikulum yang pertama itu ada politik, ada ilmu, teknologi, pendidikan, seni, masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan permasalahan kurikulum IPS di Indonesia yang pertama mengenai definisi IPS, yaitu yang kedua ada kurikulum, yang ketiga ada proses, yang keempat ada sumber belajar, yang kelima ada asesmen hasil belajar, dan yang terakhir adalah guru itu sendiri. Yang pertama berhubungan dengan definisi IPS. Definisi yang digunakan sangatlah akademik tetapi tidak programik, terlalu berdasarkan filosofis. Dan yang terakhir tidak membedakan antara definisi untuk pendidikan dasar dan definisi untuk pendidikan menengah. Sedangkan definisi IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah berdasarkan kurikulum 2004. Salah materi kurikulum. Yang pertama, materi tidak berorientasi pada kehidupan masyarakat dan menjauhkannya peserta didik dari lingkungannya. Materi pelajaran tidak mengembangkan kreativitas, materi pelajaran tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan organisasi materi bersifat linier, cocok untuk knowledge, tidak untuk skills, values, dan juga sikap. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak mengembangkan kemampuan berpikir, tidak mengembangkan curiosity, inovatif, dan juga kreativitas, tidak memberikan kesempatan untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari, dan terlalu textbook oriented, tetapi tidak mengembangkan apa itu reading habit. Selanjutnya sumber belajar IPS. Buku IPS terlalu akademik dan kering. Buku IPS terlalu banyak berisikan fakta. Buku IPS tidak merangsang untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif. Buku IPS tidak merangsang untuk mengembangkan reading habit. Asesmen hasil belajar. Pertama, terlalu berfokus pada penguasaan fakta. Yang kedua, terlalu didominasi oleh tes. Yang ketiga, tidak berupaya menemukan kekuatan dan kelemahan siswa. Lalu bagaimana peran pendidikan ilmu sosial? Seperti di pasal 37 UU RI nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS yang di dalamnya ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Bagaimana pembelajaran ilmu-ilmu sosial kita? 1. Kurikulum, buku ajar, kebijakan guru dan kesalahan persepsi terhadap mata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan IPS. Pendidikan ilmu sosial di IPS, persiapkan akademi, pengembangan tanggung jawab dan kepedulian sebagai warga negara dan pengembangan diri peserta didik. Di mana pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SMP menyatakan bahwa IPS di sekolah adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi, negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah, psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS. Dalam IPS itu memuat pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik dan ekonomi, serta psikologi sosial dan filsafat. Kemudian ada juga agama, beserta kesehatan dan lain-lain. Pembelajaran IPS di SMP dilakukan dengan pendekatan terpadu dengan tujuan pendidikan IPS bahwa menjadikan warga negara yang baik, kedua berpikir kritis dan inquiry, melatih belajar mandiri dan kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, mengembangkan kecerdasan, kebiasaan dan keterampilan sosial, serta mengembangkan kesadaran dan kepedulian. Strategi pembelajaran ilmu-ilmu sosial, kompetensi atau tujuan pembelajaran yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan efektif. Kemudian letak kendali belajar pada siswa atau pada guru. Kemudian jenis materi yang dipelajari berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Kelompok yang belajar besar, kecil, atau individu. Perolehan ilmu pengetahuan dengan cara induktif, deduktif, inquiry, discovery, atau konstruktivisme, di mana interaksi dan arah informasi antara guru dengan siswa non-aktif, kooperatif, interaktif, satu arah, dua arah, multi arah, atau kooperatif. Dan aktualitas, letak dan hubungan antara sumber belajar dengan siswa berbentuk tatap muka, jarak jauh, atau kontekstual. Metode pembelajaran ditekankan adalah metode yang mencerminkan pemecahan masalah dan pengembangan sikap sosial peserta didik. Penekanan pelatihan berpikir dan praktik aktif ilmiah. Melatih berpikir kritis dan menetapkan ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari, debat, diskusi, dan praktek lapangan. Dengan demikian juga pengembangan efektif model pengajar sosial, bermain peran, dan dramatisasi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, terutama kepada Ibu dosen, Bu Dr. Pujiati SPD MPD. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung tahun 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, dan kami akhiri nun wal qalami wa maisurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.